Shalom, kita kembali bersama-sama keluarga besar Rema dalam program kita, yaitu Renungan Malam. Saya percaya Rema atau Renungan Malam kali ini memberkati kita semua. Matius pasal yang kedua. Kalau yang lalu kita membahas Matius 1, kali ini Matius pasal yang kedua tentang orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang perayaan Natal sudah lewat. Tetapi firman Allah ini kapanpun dapat kita baca bersama-sama, dapat saudara baca dan merenungkan bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia 2021 tahun yang lalu. Dan dia telah menyelesaikan misinya, bukan hanya lahir tetapi juga sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan kita sedang menanti kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kisah tentang orang Majus ini, saudara, mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 orang di dalam sini yang kita akan bahas bersama-sama tentang dalam hal kelahiran Yesus ini. Yang pertama adalah orang Majus. Yang kedua adalah Raja Herodes. Dan yang ketiga di sana adalah ahli-ahli Taurat. Kita mulai dari Raja Herodes, saudara-saudara. Dan dari sini kita akan melihat ada 3 sikap orang di dalam menyambut kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Raja Herodes, saudara-saudara, adalah bukan orang Yahudi. Dia diangkat jadi raja atas orang-orang Yahudi oleh karena politik yang pada masa itu, saudara-saudara, dibawa kekuasaan Roma. Dan Roma mengangkat dia menjadi raja di antara orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah keturunan Esau dari bangsa Edom. Ayahnya orang Edom, sedangkan ibunya orang Arab. Jadi tidaklah mungkin bagi Herodes untuk menjadi seorang raja atas orang Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi sama sekali tidak suka dengan Herodes. Walaupun Herodes, saudara-saudara, raja mereka dan berusaha untuk menolong dan berbuat baik bagi rakyat, saudara-saudara, ya, ketika terjadi kelaparan, dia mendatangkan makanan, gandum dan sebagainya. Dia mengeluarkan biaya yang begitu besar. Ketika terjadi kekeringan, maka dia, saudara-saudara, mendatangkan juga air dengan biaya yang besar dan kemudian mendatangkan air ke Kaisaria, lalu kemudian dia memberikan itu untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi menerima setiap pemberiannya tetapi tetap menolak dia sebagai raja. Orang Yahudi tidak mau mengakui dia sebagai raja orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, saudara-saudara, tetap percaya bahwa satu saat Mesias yang dijanjikan itulah yang akan menjadi raja atas orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara, Herodes ini adalah hidup dalam ketakutan yang sangat. Dari hari ke hari dia hidup dalam ketakutan. Itu sebabnya dia membangun sebuah benteng, saudara-saudara, untuk maksud ketika Mesias itu datang, lahir, maka dia, karena dia merasa terancam hidupnya, maka dia akan bersembunyi di dalam benteng itu. Jadi hari-hari daripada Herodes itu dia terancam, dia merasa terancam, jadi selalu mencari informasi tentang apakah Mesias sudah lahir, apakah dia sudah lahir, apakah dia sudah lahir. Itu selalu menjadi ketakutan daripada Herodes, saudara-saudara. Nah, sehingga ketika dia mendengarkan, saudara-saudara, tentang orang-orang Majusi yang datang, dia mencari, saudara, informasi
ketika dia mendengar tentang kelahiran seorang raja, dan raja itu kata orang Majus adalah raja yang lahir untuk orang Israel, orang-orang Yahudi, maka dia sangat terkejut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya dia berusaha untuk membunuh semua anak-anak saudara. Nah, ketika dia menyelidiki dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Majus ini, saudara, dipanggillah para ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat membuka, lalu kemudian mereka tahu di mana Mesias akan dilahirkan, saudara-saudara. Dan karena ketakutannya, saudara-saudara, dia berusaha untuk bagaimana caranya untuk membunuh daripada anak itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Majus itu kemudian pergi dan dia menunggu-nunggu waktu untuk dia diberitahu bahwa Mesias ada di sana, sudah dilahirkan, dia selalu menunggu. Tetapi tidak ada, saudara-saudara, berita itu, maka dia membunuh semua anak-anak. Nah, itulah Herodes. Dan banyak orang sampai hari ini yang punya hati seperti Herodes, yang selalu, saudara-saudara, membenci Yesus, yang juga kadang-kadang ikut merayakan Natal, ikut, saudara-saudara, mereka, tapi tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Banyak orang di dunia ini, saudara, yang ikut merayakan Natal, tapi tidak pernah tunduk di bawah kuasa Yesus. Dan inilah hati Herodes, saudara. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya, saudara-saudara. Mereka menolak Herodes sebagai raja. Dan sama seperti itulah banyak orang-orang yang terus menolak Yesus menjadi raja dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara-saudara, adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang tahu nubuatan-nubuatan tentang Yesus atau Mesias itu akan datang. Mereka tahu isi kitab-kitab, saudara-saudara. Mereka sangat mengenal itu. Mereka penuh dengan pengetahuan tentang Mesias sebenarnya di dalam diri mereka. Siapa Mesias itu, saudara? Tetapi, saudara-saudara, ketika mereka, orang-orang Majus ini datang, mereka langsung bisa tahu, oh, ada di kitab Mika. Di situ dicatatkan dia akan lahir di Bethlehem. Dan saudara, mereka tahu, tetapi mereka, saudara-saudara, tidak pergi menemui, mencari, dan menyembahnya. Dan kita tahu bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang selalu menentang Yesus dalam pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menolak Yesus di dalam pelayanan mereka, saudara-saudara. Dan selalu mempengaruhi orang-orang untuk tidak mempercayai Yesus itulah Mesias. Karena mereka berharap adalah seorang raja seperti Herodes. Padahal mereka tidak mengerti bahwa raja yang dimaksudkan di sana adalah bukan raja yang bertakhta di atas takhta manusia, tetapi raja di atas segala raja yang datang untuk menyelamatkan mereka bukan dari penjajahan Romawi saja, tapi dari penjajahan dosa-dosa. Itu yang lebih penting, saudara-saudara. Jadi mereka selalu tidak mau mencari, tidak mau mengikuti orang Majus bersama-sama mencari. Nah, itulah banyak orang Kristen seperti ini, saudara-saudara. Tahu segala sesuatu, hafal Alkitab, saudara. Mereka juga, saudara-saudara, melayani, bahkan mungkin saudara-saudara melayani di gereja. Mereka merayakan Natal setiap tahun. Saudara-saudara yang saya kasih, mereka tahu nubuatan-nubuatan. Mereka tahu isi Alkitab. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menyembah Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya tahu, mereka hanya sekedar memiliki pengetahuan, tapi hidupnya tidak diserahkan untuk menyembah Yesus. Tidak betul-betul mencari kehendak Allah. Tidak betul-betul datang mencari, saudara-saudara, akan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Ya, dan saya berharap bahwa yang mendengar ini bukanlah orang Kristen yang seperti itu. Kita hanya bukan orang Kristen yang hanya mencari pengetahuan-pengetahuan, tetapi orang-orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Allah, yang kemudian menyembah Allah dalam hidup ini,
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah orang Majus. Orang Majus, saudara-saudara, adalah orang-orang yang mungkin dari Mesopotamia, dari daerah Irak, saudara-saudara, karena di situ banyak orang-orang yang seperti itu, saudara. Ya, banyak kelompok-kelompok Majus pada waktu itu di daerah Irak. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, mereka ini bukan hanya ahli perbintangan, tapi mereka juga ahli pengobatan. Mereka juga, saudara-saudara, ahli-ahli filsafat. Tetapi ketika mereka melihat bintang itu dan mereka tahu bahwa itu seorang raja, mereka pergi mencarinya, saudara-saudara. Jadi tidaklah benar bahwa bintang itu menuntun mereka ke sana. Tidak. Mereka hanya mengetahui bintang itu dan dalam pengetahuan mereka bahwa itu adalah kelahiran seorang raja. Dan di dalam pengetahuan mereka bahwa raja itu adalah raja orang Yahudi. Nah, saya pernah jelaskan tentang perbintangan itu, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, mereka pergi mencari. Nah, ketika mereka menemukan Yesus, itu bukan dikatakan di dalam rumah. Di kandang, saudara-saudara, sama seperti yang ditemukan oleh gembala-gembala, yaitu di kandang karena baru lahir. Tetapi, saudara-saudara, dikatakan mereka datang menyembahnya dan menemukannya di dalam rumah. Di dalam rumah, saudara-saudara. Dan menurut perhitungan daripada Herodes setelah mendapatkan informasi dari orang-orang Majus, maka dia menghitung, memperkirakan berarti umur anak itu sekitar umur 2 tahun ke bawah. Itu sebabnya dia menyuruh membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan di dalam Matius pasal 2 ini dikatakan bahwa orang Majus menemukan seorang anak. Berbeda dengan yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua juga. Bahwa di sana dikatakan gembala-gembala menemukan seorang bayi di dalam palungan. Jadi berbeda, bayi dan anak itu umur 2 tahunan, saudara-saudara. Jadi diperkirakan oleh Raja Herodes bahwa perjalanan mereka ini hampir 2 tahun, perjalanan mereka untuk mencari di mana raja itu. Bayangkan, saudara, mereka korban tenaga, korban harta, korban waktu dan sebagainya mereka untuk datang mencari raja itu. Dan ketika mereka menemukannya, saudara, mereka sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Dan saya percaya juga bahwa hari itu mereka mempersembahkan hati mereka untuk mempercayai sang raja itu. Inilah, saudara-saudara, orang yang menyambut Yesus dengan benar. Bahwa mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka. Mereka mencari, saudara-saudara, berjalan sedemikian panjang jauhnya itu, saudara-saudara, untuk menemukan sang bayi Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan itu, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah, mereka sujud, mereka memberi yang terbaik di hidup mereka. Mereka menyerahkan diri kepada sang Mesias. Saya tidak tahu yang mana kita, saudara. Apakah saudara-saudara adalah mungkin punya hati seperti Herodes, yang saudara, ya, saya tidak tahu agama saudara yang mendengar ini, tapi biarlah apapun itu, saudara, bahwa mungkin saudara seperti Herodes yang hanya mau tahu tetapi membenci, tidak mau mengikuti dan tidak mau percaya Mesias itu, saudara. Ya, dan atau mungkin saudara-saudara sama seperti para ahli Taurat. Mereka tahu tentang Alkitab, mereka tahu tentang kitab-kitab, mereka tahu tentang Mesias. Mereka tahu, mereka adalah pelayan-pelayan, mereka sekolah teologi kalau kita zaman sekarang. Segala pengetahuan tentang kitab mereka memilikinya. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak betul-betul mengiring Kristus. Tidak betul-betul mempercayai sepenuhnya akan pengetahuan yang mereka miliki itu. Dan itu orang-orang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, saudara-saudara. Saya berdoa kita bukan orang-orang Farisi. Mari koreksi diri kita. Apakah kita memiliki hati seperti orang Majus,
yang ketika dia menemukan sang juru selamat itu, lepaskan segala sesuatu. Dan saudara, mereka pulang dengan sebuah sukacita dan kegembiraan yang luar biasa, saudara-saudara. Biarlah kita seperti orang-orang Majus ini. Ya, bukan sekedar merayakan Natal. Ya, saya mau katakan saudara, bahwa Natal Yesus memang telah datang ke dalam dunia. Dan dia telah menyelesaikan misinya, yaitu mati untuk menebus dosa semua manusia. Dan dia telah bangkit. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Sekarang saudara-saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita selama ini hanyalah orang-orang yang ikut merayakan Natal, tetapi tidak pernah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau kita adalah orang-orang yang begitu mengerti, penuh pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran itu saudara, tapi tidak pernah mau ikut hidup dalam kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ataukah kita seperti orang Majus yang menerima dengan hati yang terbuka, menyerahkan hidup dan hidup dalam kebenaran itu? Biarlah malam hari ini kita mengoreksi diri kita. Apakah selama ini saudara-saudara kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati? Saya berdoa biar saudara-saudara adalah orang yang mencari kehendak Allah, yang sungguh-sungguh saudara-saudara mau belajar, dan mau saudara-saudara adalah orang-orang yang betul-betul saudara melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang saudara ketahui dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami Tuhan adalah seperti orang-orang Majus. Hati yang mau mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh senantiasa menyerahkan diri kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu, sehingga malam ini berkat Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.